Halo, nama gue Tika. Kejadian ini gue alami setahun yang lalu. Saat itu gue seneng banget karena setelah 6 bulan menganggur, akhirnya gue dapat pekerjaan sebagai administrasi di salah satu perusahaan percetakan di kota Bandung. Kantor tempat gue bekerja ini terdiri dari 4 lantai dengan kondisi gedung yang sudah cukup tua karena terlihat dari warna cat dindingnya yang sudah mulai lusuh dan memudar. Ruangan administrasi sendiri terletak di lantai 3, ruangan paling pojok, persis dekat dengan tangga. Gua ingat hari itu hari Jumat, di mana biasanya semua karyawan agak sedikit santai dibandingkan hari-hari lainnya. Tidak jarang juga banyak karyawan yang pulang lebih cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Berbeda dengan gua yang saat itu sedang sibuk dengan laporan yang harus diselesaikan saat itu juga. Saat itu, di ruangan administrasi tinggal tersisa 3 orang. Ada gua, Pak Dadang, dan ada karyawan baru yang baru masuk beberapa minggu, namanya Laras. Gua dan Laras belum terlalu dekat, karena jarak meja kerja kita berjauhan. Jadi jarang mengobrol, paling hanya sesekali bertegur sapa. Dan gua pun melihat saat itu Laras sedang sangat sibuk sekali. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Saat Pak Dadang berpamitan untuk pulang duluan. Sekarang di ruangan ini tinggal gua dan Laras yang belum pulang. Gua pun menghampiri Laras dan mengajaknya untuk sholat maghrib di musola yang berada di lantai 4. Laras, sholat yuk di musola lantai 4, ajakku. Ayo, tapi tanggung nih, dikit lagi kerjaan gua. Lo duluan aja deh, ntar gua nyusul, jawab Laras. Gua pun keluar ruangan menuju musola di lantai 4. Lampu di koridor agak sedikit remang dan suasananya sangat sepi sekali. Saking sepinya, gua bisa mendengar suara langkah kaki gua sendiri. Setelah menaiki tangga, akhirnya gua sampai di musola dan berencana untuk mengambil air wudhu. Tapi, aduh, kok gue mules sih? Gue pun bergegas masuk ke toilet karena mules di perutku gak bisa ditahan lagi. Gue mendengar langkah kaki yang berhenti tepat di depan pintu toilet. Laras nih, udah nyusul kah dia? Laras, gue mules nih, lo duluan aja deh sholatnya, ucapku. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya saja gue mendengar suara air yang keluar dari keran.
Gue pikir Laras sedang mengambil air wudhu. Setelah selesai buang air besar, gue pun membuka pintu toilet. Dan kagetnya, ada sesosok wanita sedang berdiri membelakangi gue. Aduh Laras, bikin kaget aja deh. Tungguin gue ya, ucapku. Tapi tidak ada jawaban dari Laras. Hanya saja gue melihat Laras mengangguk, masih dengan posisi membelakangi gue. Tanpa pikir panjang, gue pun langsung mengambil air wudhu dan langsung mengerjakan sholat maghrib. Selesai sholat, gue bergegas keluar musola. Dan gue melihat Laras masih berdiri di tempat yang sama dengan posisi menghadap tembok membelakangi gue. Jadi gue gak bisa ngeliat dengan jelas wajah Laras. Akhirnya gue menghampiri Laras dan menggandeng tangannya. Loh, kok tangannya dingin banget ya? Tapi mungkin karena habis wudhu kali ya, makanya tangannya dingin banget, pikirku dalam hati. Oh iya Laras, rumah lo di mana sih? Tanyaku. Rumahku di sana, di belakang, jawabnya. Oh, jadi rumah lo di belakang kantor ya? Enak dong, deket, gak jauh kalau harus pulang, jawabku kembali. Iya, aku gantung diri di pohon belakang kantor. Gua langsung tertawa. Ih, apaan sih lo Laras? Coba nakut-nakutin gua ya? Gak lucu ah. Gua sebenarnya agak kesal sama bercandaannya Laras. Udah tahu kantor lagi dalam keadaan sepi begini, bercandanya gak lucu ah. Kami pun terus berjalan sampai tiba-tiba Laras berhenti di dekat jendela. Gua melihat Laras menatap lurus ke arah pohon besar yang berada di luar jendela. Laras pun membuka jendela tersebut. Angin berhembus kencang menerpa tubuh Laras. Dan gua mencium wangi bunga melati menyeruak menusuk hidungku. Lo mau ngapain Laras? Udah, tutup sih jendelanya. Aku mau pulang. Tiba-tiba, kulihat Laras meloncat dari jendela itu. Dan ya Tuhan, gua bisa melihat Laras terbang melesat menuju pohon besar itu sambil terdengar suara tertawa cekikikan. Gua langsung berteriak histeris dan berlari menuju ke ruangan administrasi dengan sekuat tenaga. Ketika gue sampai di ruangan administrasi, alangkah terkejutnya gue melihat Laras sedang duduk di kursi kerjanya. Laras yang kaget langsung menghampiri gue dan bertanya, gue kenapa dan apa yang terjadi.
gue gak bisa berpikir. Kalau Laras masih di dalam ruangan, jadi tadi siapa yang berjalan bareng gue? Gua gak pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun, baik teman-teman kantor ataupun Laras. Dan setelah kejadian itu, gua gak pernah mau lembur lagi di kantor. Meskipun banyak kerjaan, gua lebih baik mengerjakannya di rumah. Gua gak mau kejadian ini terulang lagi.